Cerita ini berjudul Kisah Si Taijo. Alkisah di sebuah desa yang terletak di Kabupaten Tuban, yaitu Desa Bida, tinggallah sepasang suami istri yang miskin. Mereka berdua mempunyai anak laki-laki yang
Dinyalakanlah lampu dan Ida melihat lukisan anaknya yang tidak rapi dan tidak teratur. Lihatlah betul buatan ini, kata ibunya pada Panju. Dilihatnya betul yang cantik, berwarna-warni dan sangat besarnya, serta pesanannya dan harum baunya. Pergilah ke kota Tuban dan pulanglah setelah engkau mempelajari semua yang harus kau pelajari. Walau Paijo terpaksa kembali ke padepokannya yang Maulana dengan berbekal kue bertumpuk buatan ibunya. Mengapa ibu begitu kejam padaku? Apa ibu sudah tidak sayang lagi padaku? Tanyanya dalam hati. Di tengah perjalanan, Paijo membuka bekalnya untuk dimakan. Dikaguninya berkebun buatan ibu yang cantik, harum, berwarna-warni, dan sangat besar. Ibu dapat membuat telur dalam gelang, sementara aku tidak. Tidak salah jika ibu menyuruh aku kembali ke padepokan Nyai Maulana. Masih banyak yang harus aku pelajari supaya aku menjadi anak yang baik. Lalu dimakannya kue telur itu dengan nikmat. Setelah itu, Paijo kembali melanjutkan perjalanannya. 5 tahun sudah tak berasa tenaga lalu sudah. Suatu malam, sang ibu mendengar langkah-langkah lagi di depan pondok. Dibukanya pintu dan tampaklah Paijo di buka pintu. Walau lelah, wajahnya penuh kegembiraan. Ibu, aku sudah mempelajari semua ilmu itu, Ibu. Seru Paijo. Baiklah, masuklah dan engkau akan didikan. Diberinya ia kuas, tinta, dan kertas. Lalu lampu kembali dipadamkan. Belum sempat ibunya menghampiri anaknya, terdengar panggilan. Ibu, lampu dapat ibu nyalakan. Di bawah sinar lampu, diperiksanya lukisan anak. Semua bagus dan rapi. Lalu ibunya menyuruh Paijo mengambil air wudhu di padasan. Oh iya, teman-teman tahu tidak apa itu padasan? Nah, padasan itu dalam bahasa ini adalah gentong yang berlubang di bagian bawah